Ya. Oke. Siap, Pak. Siap. Bagaimana menurut Bapak hasil sidang hari ini, Pak? Sidang lapangan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sidang lapangan untuk perkara nomor 1 PTUN Palangkaraya hari ini yang digelar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022. Alhamdulillah berjalan sebagaimana dischedulkan oleh Majelis Hakim. Fakta di dalam sidang lapangan yang terungkap pada hari ini, ternyata versi kita dari penggugat atau pemohon atau PT KPC, batas tanah kita yang kita mohonkan untuk HGB nomor 8 ternyata tidak tumpang tindih. Tidak tumpang tindih dengan SK HPL ataupun sertifikat HPL PT Pelindo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata versi daripada tergugat maupun si turut tergugat 2 intervensi Pelindo, batas yang mereka klaim bahwa itu tumpang tindih dengan PT KPC, ternyata versi mereka diukur di tahun 2021. Pada saat pengukuran itu tidak melibatkan PT KPC, tidak ada melibatkan masyarakat, tidak ada melibatkan para sahalat, tidak ada melibatkan ahli waris Saudara Musa dan M. Yusuf serta Haji Misran Amin. Tidak ada sama sekali melibatkan. Mereka hanya melaksanakan pengukuran secara sepihak. Tidak ada pemberitahuan kepada PT KPC. Nah, dan yang lebih parahnya, memasang patok di depan kantor PT KPC, di jalan PT KPC, di areal gudang atau pembangunan PT KPC. Itu yang dipasang mereka. Sehingga mereka mendalilkan bahwa alasan tidak kami proses permohonan HGB karena ini ini tumpang tindih dengan SK HPL mereka ataupun sertifikat HPL mereka. Nah, sedangkan di sertifikat HPL dengan jelas diperlihatkan oleh Majelis Hakim di saat sidang lapangan maupun sidang pokok perkara, batas daripada peta yang di dalam sertifikat HPL-nya mereka itu berbatasan dengan masyarakat. Tidak ada menyebutkan berbatasan dengan KPC, tidak ada menyebutkan berbatasan dengan tanah kosong. Itu berbatasan dengan masyarakat. Masyarakat itu siapa? Nih, ahli warisnya masih ada dan masih hidup sampai sekarang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat sidang lapangan, saksi fakta bahwa pegawai dari Badan Pertanahan Nasional Kota Waringin Barat, Pak Sahibur, pada saat penerbitan SK HPL maupun sertifikat HPL, beliau yang ditugaskan oleh Kantor Pertanahan Kota Waringin Barat untuk melakukan pengukuran. Nih, pemasangan patok. Pemasangan patok ini dilakukan oleh BPN Kota Waringin Barat yang pada saat itu diwakili oleh Pak Sahibur. Beliau pun saksinya nih ada. Ini beliau sebagai pengukur dan ini saksinya nih. Saksi yang memiliki tanah batas di sini. Ahli warisnya. Nah, jadi untuk ini jelas BPN Kota Waringin Barat dalam melakukan pengukuran yang versi mereka 2021 bertentangan dengan undang-undang, melanggar asas kesusilaan, melanggar asas kecermatan, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga berdasarkan SK Menhub 529 2012, area ini semuanya berada di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, berada di dalam HPK, ketentuan di dalam Permen Agraria. Bila mana ada melakukan aktivitas di atas kawasan hutan, wajib untuk melakukan pelepasan kawasan. Sampai saat ini di PT Pelindo tidak ada mengurus pelepasan kawasan, melanggar undang-undang kehutanan. Boleh nanti kita akan follow up untuk ke KPK ataupun ke Kejaksaan Tipikor nanti untuk menindaklanjuti hal ini. Karena ini pelanggaran yang krusial. Karena terbit HPL-nya. Berarti dalam hal ini diduga PT Pelindo itu mengambil hak dari
masyarakat. klan Bapak sendiri? Sangat jelas sekali dengan versi pengukuran 2021, entah dengan secara sengaja atau dengan cara lalai memasang patok di areal kawasan milik orang lain yang sudah melakukan pelepasan kawasan, yang sudah memiliki perizinan, hanya tinggal satu tahapan lagi, hanya diterbitkan oleh Badan Pertanahan, yaitu SHGB, yang dalam hal ini adalah SHGB nomor 8. Pak, dalam hal ini kan Bapak menduga bahwa ini kan bukan diduga lagi ya? Bukan diduga lagi bahwa kita PT tetap Pelindo mengajukan duga ya? praduga tak Praduga tak bersalah ya, Ya. dugaannya. Bahwa PT Pelindo tadi kan sudah menyerobot lahan dari klan sampean yaitu PT KPC. Dalam hal ini Bapak ada nggak niat untuk melanjutkan ke tindak pidananya? Ya, Dalam karena ini penyerobotan memang tadi. sangat jelas sekali. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang ditabrak. Sebagai warga negara ataupun badan hukum yang ada di negara ini harus taat atas hukum tersebut. Tidak boleh memperkosa hukum, tidak boleh mencederai hukum itu sendiri. Maka kami meminta kepada majelis hakim untuk memberikan berdasarkan telaahan ataupun pertimbangannya, berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan maupun fakta-fakta yang ada di lapangan. Terutama saksi-saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan. Tentunya bila mana dari pihak prinsipal kami ataupun klien kami nanti untuk menindaklanjuti kerana hukum, kami akan tindak lanjutin. Karena upaya hukum untuk hal ini banyak. Ya. Siap. Ada tambahan? Adanya? Ada tambahan? Selain pencaplokan dianggap atau diduga pencaplokan milik klien Bapak, adakah diduga mencaplok lahan punya warga juga? Ya, itu sangat terlihat pada saat kita turun di lapangan. Ternyata areal yang belum dibebaskan karena SK HPL itu dimohonkan untuk dicari 60 hektar. Ini saya ceritakan di awal ya. Yang terungkap dalam persidangan ini. SK HPL itu dicari untuk 60 hektar arealnya. Nah, pada saat BPN turun ke lapangan dapat 60 hektar tersebut. Tetapi ketentuannya diverifikasi terlebih dahulu yang di dalam 60 hektar ini. Apakah ini termasuk wilayah masyarakat atau ada pemukiman sosial atau ada pemukiman lain sehingga begitu diinventarisir apakah itu nanti berdasarkan kesepakatan untuk diganti rugi atau bagaimana? Itu teknisnya mereka yang terlebih dahulu ya. Nah, pada saat diinventarisir ternyata ada areal yang punya ahli waris Pak Musa dan teman-teman ini yang tidak dibayar. Entah apa permasalahannya kita tidak tahu. Tidak dibayar. Yang dari 60 hektar itu tadi dikurang 1,4 sekian sehingga menjadi 58 sekian. Ya. Yang Dari yang arealnya. 60. Dari 60. Inilah batas patok yang dikurangi itu tadi, yang belum dibayar oleh masyarakat. Makanya di situ dibangunlah oleh ahli waris karena itu yang belum dibayar. Pertanyaan tadi, apakah ini ada mencaplok punya masyarakat? Sangat jelas dan terlihat bahwa ini mencaplok dan menyerobot punya masyarakat. Berarti PT Pelindo diduga dalam hal ini selain mengambil atau menyerobot milik PT Pelindo. Nanti wartawan yang menjelaskan menafsirkan itu di dalam beritanya. Karena kita sudah sampaikan di sini faktanya. Tadi ada pernyataan dari Pak Haji Misran Amin. Artinya dari dulu permasalahan ini tidak pernah muncul antara Pelindo dengan KPC. Kenapa baru muncul sekarang? Menurut Bapak seperti apa dari pihak BPN ini? Apakah ada diduga permainan atau semacam apa dari pihak BPN atau gimana menurut Terima Bapak? kasih, pertanyaannya bagus sekali. Pak Haji Misran Amin, beliau adalah salah satu pemilik dan menguasai tanah di sini. Yang mana tanah beliau itu sudah dijual kepada Rudi Halim dan kepada Ujang Iskandar. Berdasarkan fakta di lapangan maupun fakta persidangan, beliau juga jadi saksi sebagai salat. Beliau tidak menyatakan bahwa tumpang tindih dengan punya Musa dan kawan-kawan. Tidak ada tumpang tindih dengan ahli waris yang lain. Clear and clean. Dan tadi pun beliau menstatementkan bahwa dia tidak bermasalah dengan masyarakat yang lain. Tidak bermasalah dengan KPC. Nah, itu artinya yang disampaikan beliau itu berdasarkan fakta bahwa punya beliau tidak tumpang tindih dengan
masyarakat yang lainnya. Tidak tumpang tindih juga dengan Pelindo. Nah, dalam hal ini, kenapa maka timbul permasalahan ini? Satu saja, oknum yang ada di BPN kemungkinan besar dia tidak mengacu kepada data dan pengukuran petugas BPN yang lama. Dia mengolah data sendiri, kemungkinan saja berdasarkan pengakuan dia tadi mengambil pengukuran di titik mereka di ujung sana. Sedangkan di sana siapa yang bisa bertanggung jawab? Harusnya di BPN tertib administrasi memiliki database sehingga tidak tumpang tindih dengan yang patok yang saat ini. Karena ini baru tahun 2000, tahun 99 dan tahun 2000 produknya. Bila mana mereka melakukan pengukuran di 2021, kami yakin tidak mungkin data yang dahulu itu hilang. Pasti masih ada. Kalau dari PT Pelindo tadi Pak, tahun berapa Pak mereka? Mereka Suratnya? 2021. 2021. Kalau berarti SKHPL jauh lebih tua ini Pak ya? Ya, kalau SKHPL mereka diproses mulai dari 99 sampai tahun 2000. Sertifikat HPL mereka di 2021 ya Pak Sibur ya. Di 2021. Nah, sertifikat HPL-nya. 2001 ya, 2001. Nah, sertifikat HPL di 2001. Tetapi di dalam peta yang ada di dalam sertifikat HPL mereka itu tidak tumpang tindih dengan PTKPC. Karena itu batasnya dengan masyarakat. Jelas tertulis di dalam sertifikat mereka itu berbatasan dengan masyarakat. Ada berapa hektar Pak kira-kira atau meternya yang diduga diserobot oleh PT Pelindo? Kalau versi kami tidak ada yang diserobot. Nggak ada ya? Tidak ada tumpang tindih. Siap. Tetapi kalau versi daripada pengukuran BPN yang versi 2021 itu ada sebagian kecil katanya. Yang ada patok tadi Pak, Ya, itu yang berapa ada- meter masuk Pak? Ya itu dianggap mereka ada sebagian kecil saja yang masuk di patok yang kita tunjukkan tadi. Nah, patok yang kita tunjukkan tadi itu permohonan yang kita ajukan di BPN tapi tidak diproses. Siap. Gitu. Berarti menurut Bapak pihak BPN ada melakukan kelalaian atau semacam Siap, dugaan-dugaan. silahkan nanti awak media yang menilai hal tersebut. Siap. Faktanya sudah kita ungkap, bukti-buktinya kita sampaikan, dan di lapangan pun kita sudah lihat. Silahkan awak media nanti mengolahnya, bahasanya sebagaimana. Yang penting tetap praduga tak bersalah, tertib, aman dan tentram. Oke, siap. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih.